Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Miko. Dan hari ini kita akan belajar untuk membuat desainer backpack model Fendi. Ini adalah desain ransel favorit saya, dan sejak kemarin saya sudah nggak sabar untuk berbagi tutorial ini dengan teman-teman semuanya. Sebelum mulai, saya ingatkan kembali bahwa pola dari tutorial ini bisa diunduh secara gratis, link download ada di bawah. Oke, mari kita mulai tutorial ini. Ini adalah seluruh pola yang akan kita dapatkan dari file pola PDF. Kain outer akan dipotong seperti ini. Kain inner akan dipotong seperti ini. Ini adalah pola untuk busa pendukung, dan lembaran busa tersebut akan dipotong seperti ini. Jangan lupa untuk menyiapkan material pendukung lainnya. Seperti inilah hasil pemotongan kain dalam tutorial ini. Untuk bagian kain inner belakang, saya telah mengaplikasikan dengan kantong semacam ini. Teman-teman bisa membuat sendiri jenis kantong dengan resleting seperti video tutorial saya yang sebelumnya. Kain yang akan saya gunakan ini adalah sejenis kanvas dengan pelapis anti air di bagian belakangnya. Sedangkan untuk bagian inner, saya memakai jenis kain polyester atau kain cordura. Ambil satu resleting untuk kantong 3D dan 2 pieces sisa kain outer. Kemudian, jahit pada ujung resleting dengan bagian bagus saling berhadapan. Setelah itu, lipat ke dalam untuk menutup ujung resleting. Lalu, jahit tindas. Lakukan hal ini pada kedua ujung resleting. Dan, pastikan agar hasilnya memiliki panjang tepat 22 cm. Setelah itu, siapkan juga pola E, kain outer, dan inner. Buat satu guntingan penanda tengah pada resleting, dan semua kain pola E. Tumpuk seperti di layar, lalu kunci posisinya dengan klip, dan jahit. Setelah itu, balik kain dan berikan jahitan tindas pada area dekat resleting. Berikan juga jahitan keliling pada pola E untuk mempermudah proses berikutnya. Setelah siap, ambil pola H kain inner. Beri guntingan penanda titik tengah pada bagian atas dan bawah. Kemudian, tumpuk dengan resleting untuk kantong, dengan titik tengah keduanya menyatu. Lalu, jahit dengan kuat sepanjang sisi resleting. Setelah dijahit, beri guntingan penanda tengah pada bagian bawah pola E. Berikan juga guntingan cekris pada kedua sudut kain, persis seperti contoh di layar. Selanjutnya, pertemukan titik tengah bagian bawah pola E dengan pola H, dan kunci dengan klip. Lipat dan kunci bagian sisi-sisi kantong seperti contoh di layar.
hasilnya akan seperti ini. Berikutnya, jahit seluruh sisi-sisi kantong dan kantong 3D kita telah siap untuk proses berikutnya. Sebelum kita memasangkan kantong pada badan tas, terlebih dahulu kita gunting pola A kain outer seperti contoh di layar. Hasilnya, pola kain outer kita akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, beri penanda titik tengah pada bagian atas lubang untuk kantong. Pasangkan kantong 3D dengan mempertemukan kedua titik tengah kantong dengan pola A. Berikutnya, jepit dengan klip, lalu jahit hanya satu garis lurus. Jahit dengan posisi bagian kantong berada di bawah. Jangan lupa untuk membuat jahitan balik atau backstitch untuk memperkuat jahitan kantong. Hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, jepit kedua sisi kantong, lalu jahit dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sekarang, kantong 3D kita telah siap. Untuk memulai tahap ini, ambil pola B kain inner dan resleting. Beri penanda titik tengah pada kedua material tersebut. Lalu, tumpuk dengan posisi bagus saling berhadapan. Kunci posisinya dengan klip atau jarum, lalu jahit bagian dalam daun resleting. Berikan dua jahitan bersisian agar posisi resleting lebih kuat dan rigid. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, pisahkan kedua sisi resleting, lalu tumpuk pola B outer dengan posisi bagus saling berhadapan. Kunci posisinya dengan klip, lalu jahit. Kemudian, berikan guntingan cekris sedikit lebar, lalu balik. Kunci kembali posisinya dengan jarum, lalu jahit tindas.
Sekarang, bagian atas ransel kita telah siap. Beri penanda titik tengah pada pola A kain outer. Lalu, tumpuk satu sisi resleting pada titik yang sama dengan posisi bagus saling berhadapan. Kunci posisinya dengan klip, lalu jahit hanya sampai pada kedua titik seperti contoh di layar. Hasilnya akan seperti ini. Berikutnya, pasang pola A kain inner dengan posisi bagus saling berhadapan. Kunci dengan klip, lalu jahit dengan cara yang sama. Hasilnya adalah seperti ini. Berikutnya, buat guntingan sudut seperti contoh di layar. Lalu, balik pola ini, kemudian jahit tindas pada sisi bagian resleting. Hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, ambil pola atas atau pola B, lalu satukan kembali kedua sisi resletingnya. Teman-teman dapat memasang resleting hanya satu arah atau dua arah seperti contoh di layar. Berikutnya, lipat pola A outer ke atas, lalu satukan ujung pola B dengan sisi pola A, kain inner, dan outer. Jepit dengan menggunakan klip, lalu jahit. Setelah itu, kunci kembali bagian sambungan tersebut dengan jarum. Kemudian, berikan jahitan tindas. Hasilnya adalah seperti ini. Berikan juga jahitan pada kedua sisi pola dan bagian bawah untuk mempermudah proses berikutnya.
Dan tahap ini telah selesai. Ambil pola C dan foam 1, lalu jahit keduanya seperti ini. Berikutnya, tumbuk pola C inner dan jahit keliling. Hasilnya adalah seperti ini. Ambil pola F dan foam 2, lalu jahit lurus seperti contoh di layar. Kemudian, bungkus foam dengan kain outer, lalu lipat ke dalam pada bagian kampuhnya. Kunci dengan jarum, lalu jahit tindas. Hasilnya adalah seperti ini. Berikutnya, pada bagian ujung bawah, gunting satu sisi strap dengan jarak 1 cm, lalu lipat ke dalam seperti contoh di layar. Kunci dengan jarum, lalu jahit seluruh sisinya. Selanjutnya, ambil tali webbing yang pendek. Tekuk ke bawah bagian ujungnya, lalu satukan dengan tali pundak. Ambil satu ring tangga atau ring bongkok, lalu pasangkan pada webbing. Lipat dan kunci webbing dengan jahitan tindas. Hasilnya, shoulder strap atau tali pundak kita adalah seperti ini. Berikutnya, kita akan membuat penahan strap bagian bawah. Ambil dua pola kain G outer dan dua webbing yang panjang. Lipat dan jahit seperti contoh di layar. Hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, pasang semua bagian strap juga webbing untuk pegangan atas seperti ini.
Kunci posisinya dengan jarum, lalu jahit untuk menyatukannya. Lakukan jahitan berulang agar tali atau strap kita lebih kuat. Sekarang, tali pundak kita telah selesai. Ambil pola D kain outer dan inner, juga foam 2. Tumpuk ketiganya seperti contoh, lalu jahit keliling seperti ini. Kunci pola depan dan belakang ransel kita dengan menggunakan klip, lalu jahit. Kita tidak akan menjahit seluruh sisinya, tetapi kita akan memulai jahitan pada jarak 1 cm dari bawah. Gunakan jahitan balik atau backstitch pada awal dan akhir jahitan agar ransel kita lebih kuat. Selanjutnya, gunakan bias tape atau pelipit untuk menutup jahitan yang kasar. Lipat ke dalam ujung pelipit dan jahit dengan jarak 1 cm dari bawah. Setelah pelipit siap, berikutnya berikan 2 titik dengan guntingan cekris pada bagian bawah dengan jarak 12 cm dari sisi samping. Selanjutnya, ambil pola bagian bawah dan berikan penanda titik tengah pada keempat sisinya. Berikan juga penanda tersebut pada bagian atas ransel yang telah kita jahit. Berikutnya, gabungkan bagian atas dan bawah dengan mempertemukan keempat titik tengah yang telah kita buat sebelumnya. Jepit dengan klip, lalu jahit. Ketika menjahit bagian ini, pastikan posisi bottom berada di bawah atau dalam posisi tidur.
Setelah terjahit, tutup kembali jahitan tersebut dengan menggunakan pelipit. Setelah jahitan pelipit selesai, berikutnya kita akan membalik ransel kita. Setelah itu, masukkan webbing bagian bawah ke dalam ring tangga. Lipat ujung webbing dan jahit untuk menguncinya. Dan sekarang, ransel kita telah selesai. Jadi teman-teman, seperti inilah hasilnya. Kalau teman-teman mencetak polanya 100%, maka teman-teman akan mendapatkan ukuran sebesar ini. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan dalam membuat tas ini, silakan langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, karena insya Allah video ini akan membawa manfaat untuk orang lain. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum.